Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Di sini kami dari kelompok 1, kelas A523, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, di sini kita akan membahas sedikit materi mengenai perspektif teoritik hubungan pendidikan dan masyarakat. Sebelumnya, yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Yohanes Pakuai, kedua Divtia Salva, ketiga Fadilah Rizky, keempat Devi Arfiana, kelima Adinda Natasha, dan yang terakhir Andrea Widyastuti. Nah, sebelum memasuki inti materi, kita harus tahu dulu nih, apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, bagaimana perspektif antara hubungan pendidikan dan masyarakat yang saling berkaitan. Kedua, apa saja bentuk keterlibatan masyarakat yang dapat memaknai kontribusinya terhadap proses pendidikan di lingkungan sekitar. Dan terakhir, peran humas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Studi kasus di SMP Citra Bangsa. Kita memasuki rumusan permasalahan yang pertama, yaitu perspektif antara hubungan pendidikan dan masyarakat. Di sini A, perspektif sosiologi. Menurut Brown, pendidikan adalah proses pengendalian secara sadar di mana perubahan-perubahan di dalam tingkah laku dihasilkan di dalam diri orang itu melalui di dalam kelompok. Dari pandangan ini, pendidikan adalah suatu proses yang mulai pada waktu lahir dan berlangsung sepanjang hidup. Sedangkan menurut Syamsi, pengertian hubungan dengan masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik yang positif terhadap suatu badan. Publik harus diberi penerangan-penerangan yang lengkap dan objektif mengenai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan mereka, sehingga dengan demikian akan timbul pengertian darinya. Maksudnya adalah bahwa hubungan dengan masyarakat bertujuan untuk membentuk pandangan positif masyarakat terhadap suatu organisasi. Untuk mencapai hal ini, organisasi harus memberikan informasi yang lengkap dan objektif kepada publik mengenai aktivitas-aktivitas yang relevan dengan kepentingan mereka. Dengan adanya penerangan yang transparan dan jujur, ini diharapkan akan muncul pemahaman dari masyarakat yang pada akhirnya akan membangun opini publik yang positif. Yang B yaitu mengenai perspektif John Dewey, di mana wacana pendidikan berbasis masyarakat merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia pendidikan. Karenanya, pendidikan yang berbasis masyarakat adalah pendidikan yang menekankan keterlibatan masyarakat dalam program pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya menekankan bagaimana masyarakat mempunyai peran atau ikut serta memecahkan masalah pendidikan yang ditangani oleh pemerintah. Dengan kata lain, masyarakat itu dilibatkan dalam merumuskan visi, misi, tujuan program pendidikan. Memasuki rumusan permasalahan yang kedua, yaitu mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang umum dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Yang pertama, ada partisipasi dalam pengambilan keputusan. Di sini, masyarakat itu dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan sekolah ataupun program pembelajaran. Yang kedua yaitu partisipasi dalam perencanaan dan evaluasi. Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan program pendidikan mengenai mengevaluasi aktivitasnya serta memberikan masukan dan saran. Yang ketiga yaitu partisipasi dalam kegiatan sekolah, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah seperti acara sosial, kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat yaitu partisipasi dalam pengawasan dan pengawalan, di mana masyarakat dapat berperan dalam mengawasi kinerja sekolah, termasuk mengawasi penggunaan dana pendidikan, memantau kualitas pembelajaran, ataupun memberikan umpan balik kepada sekolah. Kelima yaitu partisipasi dalam pendidikan orang tua, di mana program-program pendidikan orang tua seperti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mendukung pendidikan anak-anak di rumah. Terakhir yaitu ada partisipasi dalam advokasi dan kampanye. Masyarakat dapat berperan dalam mengadvokasikan kepentingan pendidikan di tingkat lokal, regional, dan ataupun nasional, serta mengkampanyekan isu-isu pendidikan yang relevan untuk meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap mutu pendidikan di sekolah. Oke, kita memasuki rumusan masalah yang terakhir nih, yaitu mengenai studi kasus.
di mana kita mengambil studi kasus di SMP Citra Bangsa Aceh Utara. Di sini, humas dengan pihak sekolah harus bisa dikelola secara baik, efektif, dan efisien yang melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di sekolah. Hubungan yang terjalin antara lingkungan sekolah dengan masyarakat bernilai positif dengan berharap tercapainya produktivitas dalam menghasilkan murid dan masyarakat yang seimbang dalam membangun pendidikan. Perencanaan humas di SMP Citra Bangsa Aceh Utara berorientasi dengan visi, misi, dari standar pengelolaan sistem pendidikan nasional. Untuk mencapai program yang lebih optimal ke depannya, maka yang disusun juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti kondisi geografis sekolah, sosial budaya, anggaran apa saja yang termasuk dalam pendanaan yang ada di sekolah. Hal ini menjadi langkah yang strategis dalam mendapat hasil yang efektif, efisien, dan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Contoh humas yang ada di SMP Citra Bangsa Aceh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai membuat slogan sekolah dan memasuki ke dalam website ataupun internet. Kedua, menunjukkan karya dan majalah sekolah. Yang ketiga, kunjungan tamu. Keempat, pertemuan dengan wali murid. Yang terakhir yaitu rapat dewan guru. Tahap selanjutnya setelah melakukan perencanaan adalah dengan melakukan pelaksanaannya, di mana ada beberapa tugas yang dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat di antaranya. Yang pertama, memberikan wadah informasi kepada masyarakat. Kedua, memberikan saran kepada kepala sekolah. Yang tiga, yaitu memberitahu masyarakat tentang apa saja kegiatan dalam pendidikan. Yang terakhir, yaitu mengenai evaluasi. Ada beberapa evaluasi untuk kepala sekolah. Yang pertama, yaitu mengenai bidang sarana dan prasarana. Yang kedua, yaitu bidang pengajaran. Dan terakhir, yaitu bidang infrastruktur. Evaluasi ini dilakukan untuk meninjau kembali kegiatan yang telah dilaksanakan, upaya yang dilakukan dalam bidang kehumasan untuk mencapai mutu pendidikan di rencana, supaya masyarakat dapat memberikan partisipasinya untuk mendukung pendidikan ke arah yang lebih baik. Oke, kita memasuki kesimpulan. Di sini kalian bisa baca sendiri ya kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Ataupun kalian juga bisa menyimpulkan sesuai dengan bahasa kalian sendiri. Oke, jadi sekian presentasi ataupun penjelasan dari kelompok kami. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.